Halo sahabat Theta Omega, ketemu lagi di segmen Money and Business. Kalau minggu lalu kita sudah membahas bagaimana mengatur keuangan di saat keuangan kita sedang menurun atau income kita sedang menurun. Nah, hari ini kita akan ngebahas bagaimana ide-ide untuk mendapatkan penghasilan cepat di masa-masa sulit seperti ini. So, stay tune. Di zaman seperti ini kita harus lebih kreatif nih. Ya, kreatif dalam arti menciptakan bagaimana sih sumber-sumber income yang baru, terutama bagi teman-teman yang mungkin sekarang ini sudah mengalami layoff, sudah mengalami PHK, atau bahkan mengalami pengurangan income. Karena sekarang ini masa-masa yang memang berat untuk semua. Tetapi kita tidak bisa berputus asa dan kita tidak bisa berpangku tangan begitu aja. Hari ini saya akan membahas beberapa ide-ide untuk mendapatkan penghasilan tambahan di saat-saat sulit seperti ini. Ide-ide cepat. Siapa tahu penghasilan-penghasilan tambahan ini bisa menjadi penghasilan yang wow, bukan hanya sekedar tambahan, tetapi bisa menjadi penghasilan utama kamu dan bisa menolong kamu dan keluarga kamu. Pertama-tama yang bisa kita lakukan adalah kita ngeliat dulu ke dalam diri kita sendiri. Lakukan yang namanya journaling. Ditulis apa sih keahlian-keahlian kita. Kenapa? Karena dari sana adalah sumber-sumber yang paling cepat yang bisa kita gali untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, ide yang pertama, yang paling cepat adalah menggali potensi diri kita. Misalnya, kalau kamu atau pasangan kamu punya hobi-hobi tertentu yang bisa dimanfaatkan, misalnya hobi memasak atau hobi menjahit, mungkin itu bisa jadi satu sumber income yang baru. Sekarang ini banyak banget yang berkreasi dengan masakan-masakannya, dan orang-orang juga lagi kepingin banget cobain ini dan itu. Jadi kalau kamu punya keahlian masak suatu makanan tertentu, kenapa enggak itu dimanfaatkan, dilatih dulu supaya bisa jadi standarisasi yang bagus, sehingga ketika customer kamu beli, rasanya nggak malu-maluin dan bisa standar, selalu enak. Beli pertama, kedua, ketiga selalu enak. Nah, kalau kamu punya keahlian untuk menjahit misalnya, saat ini mungkin kamu bisa menggunakan keahlian itu untuk menjahit masker, belajar menjahit hijab, segala macam juga bisa dilakukan untuk bertahan hidup. Dan bagaimana untuk memasarkan produk-produk kamu? Kalau zaman sekarang jauh lebih mudah guys, kita bisa pakai yang namanya sosial media, kita bisa pakai promosi mulut ke mulut dari WA ke WA ya. Jadi kalau produk kamu tuh bagus, bermanfaat dan berkualitas, yakin deh guys, pasti pesanan dan orderan itu bisa terus datang. Hal yang kedua yang kita bisa lakukan untuk mendapatkan penghasilan tambahan adalah memanfaatkan keahlian kita yang lain. Kalau misalnya keahlian kamu bukan masak atau keahlian kamu bukan seperti menjahit, mungkin kamu punya keahlian-keahlian yang bisa dimanfaatkan. Misalnya, kamu punya keahlian bermain alat musik tertentu, bermain gitar, bermain piano. Kalau ini saat-saat di mana kamu memerlukan penghasilan tambahan, keahlian-keahlian tersebut bisa kamu manfaatkan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Kalau dulu ketika saya masih mencari biaya untuk kuliah, yang saya lakukan adalah saya mengajar bimbel atau bimbingan belajar kepada anak-anak SD. Mulainya dari mana? Dari teman-teman, dari kenalan-kenalan di tempat ibadah dan akhirnya mulut ke mulut. Sekali lagi, kalau kamu punya kualitas yang sangat bagus, pasti kamu itu dicari orang. So, hal kedua yang kita bisa lakukan adalah kita mengembangkan keahlian atau skill untuk mengajar orang lain. Mungkin aja dan pasti banyak yang memerlukan skill-skill yang kita miliki. Kamu gak perlu jago-jago banget kok guys. Yang penting bisa dan yang penting kamu punya passion untuk mengajar. Yang ketiga adalah kalau kamu punya skill-skill tertentu yang kamu mungkin bisa mencari pekerjaan-pekerjaan freelance online. Sekarang ini kita hidup di dunia teknologi di mana pekerjaan itu sebenarnya worldwide. Kita bisa mendapatkan pekerjaan dari mana aja. Nah, kalau kamu punya kalian misalnya seperti membuat web design atau kamu bisa mentranslate bahasa tertentu ya dari satu bahasa ke bahasa lainnya, banyak loh yang memerlukan keahlian kamu. Di video berikutnya kita akan ngebahas beberapa situs-situs freelance online yang bisa kamu manfaatkan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Yang keempat, kalau kamu sangat-sangat ahli di satu bidang tertentu, kenapa tidak kamu memikirkan untuk membuat kelas online? Nah, sekarang bikin kelas online itu nggak terlalu ribet guys. Kamu bisa ke skillshare.com atau udemy.com dan menawarkan jasa kamu untuk membuat dan membuka satu kelas online. Jadi kalau di platform ini adalah kita membuat kelas online tersebut dan mereka membantu memasarkan kelas online yang kita buat. Atau kalau kamu sangat-sangat pede, kamu juga bisa banget untuk bikin kelas online kamu tersendiri yang terpisah. Tetapi kalau dengan cara seperti itu, artinya kamu juga harus memikirkan bagaimana cara memarketingkan kelas online tersebut. Kelas-kelas seperti apa? Banyak banget. Kamu bisa aja misalnya membuat kelas online bagaimana belajar gitar yang paling mudah. Atau misalnya bagaimana belajar bahasa Inggris dengan sangat sederhana. Itu hanyalah sedikit dari ide-ide yang bisa kamu manfaatkan. Yang terakhir, yang paling mudah adalah
kalau kamu berpikir, gila gue kayaknya nggak punya keahlian apapun. Nah, gimana kalau kamu mulai ngelihat-lihat barang-barang orang dan jadi yang namanya reseller. Jadi menjualkan produk-produk orang di marketplace. Dengan modal cuap-cuap kita bisa mendapatkan penghasilan yang lumayan. Nah, saran saya, kalau kamu masih memiliki pekerjaan tetap, hargailah orang yang masih memberi kamu pekerjaan tersebut. So, lakukan pekerjaan sampingan ini di luar jam kerja. Atau selesaikan dulu target-target pekerjaan kamu sehingga enak untuk semua orang. Demikian beberapa tips dari saya, ide-ide bagaimana mendapatkan penghasilan tambahan cepat di masa-masa seperti sekarang ini. Kamu bisa pergunakan ini kapanpun aja. Nah, next video kita akan ngebahas beberapa online freelance site yang bisa kamu manfaatkan untuk mendapatkan penghasilan tambahan kalau ini adalah cara yang kamu pilih. Stay tune di channel kita. Kalau video ini bermanfaat, don't forget to share. Mungkin aja dengan sharing kamu sudah menyelamatkan hidup seseorang. Jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan bell atau lonceng. Karena kedepannya kita akan menampilkan video-video yang tentunya akan sangat bermanfaat dan memperkaya hidup kamu. Saya dengan Angelica Arya Savio. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.